Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi. Bertemu lagi dalam Sapa Pagi hari ini dengan tema berbagi terhadap sesama sebagai wujud mensyukuri berkat Tuhan. Dari tema ini saja kita bisa tahu bahwa kunci utama kita bisa berbagi kepada sesama adalah kita harus mengucap syukur terlebih dahulu atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Wujud berkat itu banyak. Yang paling simpel aja adalah misalnya kita melihat tetangga kita ganti motor dari yang sebelumnya Supra menjadi NMAX dengan seri yang terbaru. Kita langsung bisa menilai, wah ini berkatnya banyak nih. Itu salah satu berkat jasmani. Tapi kita juga perlu tahu Bapak Ibu bahwa kita semua telah diberikan berkat rohani yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Keselamatan, kesehatan, umur yang panjang, itu merupakan berkat yang tak ternilai harganya, yang patut kita syukuri. Bapak Ibu, saya cermati ada salah satu indikator dari sikap orang Kristen ketika menerima berkat dari Tuhan, yaitu ucapan puji Tuhan. Mungkin banyak dari kita yang berbagai ekspresi untuk mengucapkan berbagai ekspresi ketika kita menerima berkat Tuhan. Salah satunya adalah puji Tuhan. Misalnya nih, setiap tanggal 25 para pegawai bank itu menerima gaji gitu ya. Kemudian dia mendapatkan SMS notifikasi dari bank. Dana sekian telah masuk ke rekening Anda. Mungkin dalam hati atau secara nggak langsung kita akan refleks puji Tuhan. Atau bahkan ketika kita sedang tes PCR atau antigen gitu ya. Kemudian kita sambil menunggu hasil, kita berdoa. Dan hasilnya ternyata keluar negatif. Otomatis kita pasti berucap puji Tuhan hasilnya negatif. Nah, hal-hal seperti itu patut kita ulang-ulang dengan mengucapkan rasa syukur kita. Karena secara otomatis itu akan menjadi karakter dalam diri kita. Sedikit-sedikit terima berkat Tuhan. Hal yang paling sepele pun kita pasti akan berucap puji Tuhan. Rasa sukacita yang terus meliputi di dalam diri kita di sepanjang hari itu akan membuat kita lebih mudah untuk berbagi terhadap sesama. Lebih mudah untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Lebih rela hati. Dan bahkan kita melakukan kebaikan, lalu kita melupakan. Jangan pernah mengungkit-ungkitnya lagi. Atau kita bilangnya tanpa pamrih, seperti itu. Seperti yang ada di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Coba saja Bapak Ibu perhatikan orang-orang yang suka melakukan kebaikan, suka berbagi, pasti wajahnya tuh berseri-seri. Wajahnya tuh tampak selalu sukacita atau bahkan kelihatan lebih awet muda seperti itu. Bentuk berbagi pun itu tidak melulu soal materi Bapak Ibu. Kita berbagi waktu, berbagi ilmu, atau bahkan mendengarkan orang berkeluh kesah itu juga bagian dari berbagi. Mari kita lihat contoh nyata 1 tahun yang lalu pada saat COVID sedang genting-gentingnya. Banyak keluarga-keluarga yang sedang sehat, dalam keadaan sehat, mereka menunjukkan perhatiannya atau berbaginya dia kepada sesama yang sedang terpapar COVID. Dengan hal-hal kecil misalnya seperti membuat pisang goreng, menggantungkan di pagarnya tetangga, atau bahkan ada yang memberi obat-obatan, makanan berat, dan lain sebagainya. Ternyata tidak hanya COVID saja yang menular Bapak Ibu, tetapi perilaku berbagi terhadap sesama itu juga menular. Bahkan jika kita lakukan secara konsisten, akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Marilah kita terus memberi tanpa mengingat-ingatnya lagi. Seperti yang ada di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Sebab ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita jadikan kebiasaan berbagi sebagai gaya hidup orang Kristen yang telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan karena hingga hari ini Engkau terus memperhatikan kami Tuhan. Engkau berikan kami nafas, Engkau berikan kami umur yang panjang, Engkau berikan kami rezeki, keselamatan yang tak ternilai harga.
Sebagai wujud rasa syukur kami Tuhan, kami juga mau berbagi kepada sesama. Hari ini kami mau mendengarkan orang yang berkeluh kesah. Kami juga mau memberikan ilmu kami kepada orang yang memerlukan. Ya Bapa, kami mau menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan dan menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, berikanlah rasa sukacita kami untuk menjalani hari-hari ke depan. Berikanlah kami kerelaan hati Tuhan tanpa pamrih untuk menolong sesama. Terima kasih ya Bapa, sertain kami sepanjang waktu. Haleluya, amin. Demikian Sapa Pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.